Selamat pagi saudara-saudaraku sekalian. Shalom. Dimanapun Anda semua berada saat ini. Walaupun saat ini kita masih mengadakan ibadah secara online. Siapkan hati kita, pikiran kita, siapkan Alkitab Anda di rumah masing-masing. Haleluya, kita perhatikan acara ibadah dari permulaan hingga pada akhirnya. Haleluya. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, kembali oleh kemurahan-Mu kami ada saat pagi ini dengan kasih karunia-Mu, kekuatan kesehatan yang Engkau masih limpahkan kepada kami. Kami datang walaupun kami ada di rumah masing-masing, kami beribadah secara live streaming online. Tuhan, Engkau lihat hati kami, Engkau berkemurahan bagi kami dimanapun umat-Mu berada saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati ibadah ini, nyatakan firman-Mu, nyatakan apa yang menjadi rencana kehendak-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami mulaikan ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara, kita langsung saja ya akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita bacakan ayat permulaan pertama dalam Amsal pasal yang kelima. Ya, ayat 21. Ya, Amsal pasal yang kelima ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Haleluya. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, segala langkah orang diawasinya. Setiap hari perjalanan hidup kita ini dari pagi hingga malam, ya, siapapun kita dan dimanapun kita semua berada saat ini, ya, dengan kondisi, dengan keadaan masing-masing, ya, firman Tuhan pagi ini menyatakan untuk menyadarkan kepada kita semua sebagai umat Tuhan bahwa setiap jalan kita terbuka di depan mata Tuhan, ya, setiap jalan kita terbuka di depan mata Tuhan. Yang kedua, setiap langkah kita diawasinya, diperhatikan oleh Tuhan. Nah, lewat ayat ini kita sebagai umat Tuhan, kita disadarkan kembali bahwa perjalanan hidup kita sekarang ini ke depan, masa depan, jelas semua terbuka, semua transparan di mata Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tertutup. Mata Tuhannya bagaimana? Dalam Wahyu pasal 1 ayat 14b, ya, Wahyu 1 pasal 1 ayat 14b, di sana dikatakan matanya, mata Tuhan bagaikan nyala api. Nah, dari situ kita melihat bagaimana langkah perjalanan hidup kita sehari-hari. Dari pagi hingga malam, mata Tuhan bagaikan nyala api itu melihat dimanapun, apapun yang sedang kita kerjakan, mata Tuhan melihat semuanya. Ya. Kita tidak bisa menipu, kita tidak bisa menutup. Mungkin manusia tidak tahu, tapi mata Tuhan melihat dan Dia mencatat semuanya. Apa yang sedang kita kerjakan sepanjang hari ini. Haleluya. Itu sebabnya
kita disadarkan. Kita harus hati-hati ya, perjalanan hidup kita sebagai umat Tuhan. Ayo, mata Tuhan melihat semuanya. Haleluya. Juga dikatakan bahwa setiap langkah kita diawasinya, selalu diperhatikan oleh Tuhan. Diawasi. Jadi setiap langkah kita, mata Tuhan mengawasi. Luar biasa ini. Haleluya. Ini hal yang sangat luar biasa sekali. Nah, di sini kita melihat apapun yang manusia kerjakan tidak terlepas dari kontrol Tuhan. Ya. Apapun yang kita kerjakan, semuanya satu saat nanti akan dipertanggungjawabkan di tahta Allah. Itu sebabnya hati-hati perjalanan hidup kita, langkah hidup kita. Ya, lewat ayat ini Tuhan menyadarkan kita. Ini menyatakan Dia memperhatikan hidup kita. Dia tidak ingin kita menyimpang dari jalannya yang benar. Haleluya. Dalam Yeremia pasal yang ke-10 ayat 23, nah, di sana dikatakan ya. Kitab Nabi Yeremia pasal 10 ayat 23 dikatakan, aku tahu ya Tuhan bahwa satu, manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Ini yang pertama. Ya. Manusia tidak punya kuasa untuk menentukan jalannya. Dan yang kedua, orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Manusia tidak punya kuasa menentukan jalannya, tidak punya kuasa menetapkan langkahnya waktu ia sedang berjalan. Nah, di sana kita melihat manusia ini begitu lemah, tidak punya kemampuan apa-apa. Haleluya. Dan kita memerlukan tuntunan pimpinan Tuhan supaya kita ini selalu berada pada jalannya. Haleluya. Pada Amsal Sulaiman 16 ayat yang ke-9 dikatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, manusia memikirkan, wah bagaimana nanti masa ke depan, cita-citanya harus begini-begini. Tapi firman Tuhan berkata, semua kembali kepada Tuhan. Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, saudara, tidak berkuasa itu dalam arti yang pertama, tidak mempunyai kekuatan, kemampuan, kesanggupan. Ya, itu yang pertama, tidak mempunyai kekuatan, kemampuan, kesanggupan. Yang kedua, tidak mempunyai hak untuk menentukan atau menetapkan. Tidak mempunyai hak untuk menetapkan atau menentukan. Nah, tadi Amsal 16 berkata, Tuhanlah yang menentukan arah langkah manusia kita ini. Kita nggak punya hak. Kita boleh punya cita-cita harus begini, begini, begini. Toh tanpa Tuhan semua hanya sia-sia belaka. Haleluya. Yang ketiga, lemah, tak berdaya. Itu kenyataan manusia. Lemah, tak berdaya. Haleluya. Yang keempat, tidak berkuasa. Itu sebabnya dalam perjalanan hidup kita,
ke depan ini. Ya. Apalagi pada masa pandemi sekarang ini. Dunia di mana-mana bergelora, goncang, ya, bencana alam, badai, banjir, banyak hal terjadi di mana-mana. Saudara, di sini kita memerlukan Tuhan. Kita perlu Dia sebagai pribadi yang sungguh-sungguh sanggup untuk menuntun, untuk menyertai, untuk memelihara, dan serta dapat menolong kita. Kita memerlukan Dia yang sanggup untuk menuntun kita. Dia yang memegang tangan kita, yang menyertai kita. Tanpa Dia, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Dia yang memelihara dengan kondisi dunia sekarang ini. Dia yang memelihara kita. Hati kita tenang, damai, sejahtera. Dan Dia yang sanggup menolong kita. Haleluya. Saudaraku sekalian. Di sini kita mau belajar. Di sini kita selalu datang kepada Tuhan. Ya. Kita berseru. Kita berserah. Kita bisa berdoa. Tuhan, ini hidupku. Ini nikahku. Ini keluargaku. Ini anak-anakku. Hamba serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang menentukan arah langkah kita. Biarkan Dia yang memelihara, menuntun kita. Sebab Yesus sendiri berkata, akulah jalan. Nah, jalan ini yang harus kita lalui. Akulah kebenaran. Nah, kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Roh Kudus itu kebenaran. Nah, dalam perjalanan ini kita memerlukan firman. Pribadi Dia adalah firman yang menjadi daging. Kita perlu Roh Kudus yang akan menyertai, memelihara, menuntun kita. Dan kalau kita menuntut ini semua, firman Tuhan berkata, Dia adalah hidup. Kehidupan kekal ada dalam kehidupan. Dan Dia itu berikan kepada kita. Haleluya. Mari saudara, apapun keadaan kita, kita mendengar ini firman. Kita percaya. Pegang ini janji. Ya, kita pegang ini janji. Biarkan Dia yang memelihara kita. Sebab hidup kita ada di depan matanya. Ini membuktikan Tuhan sangat memperhatikan kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Itu sebabnya Dia matanya selalu terbuka untuk kita. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dan Dia punya jalan keluarnya buat kita. Kalau kita menyerah kepada Dia. Kecuali kita memakai kekuatan kita. Dia biarkan. Sampai kita mengalami kegagalan. Nah, di situ Dia baru bertindak. Tapi kalau kita berserah, selalu Dia membuka jalan bagi kita. Haleluya. Saudara, mari. Sangat indah sekali kalau kita bisa mengerti. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Haleluya. Sungguh kita boleh berbahagia. Memiliki pribadi Tuhan Yesus. Tuhan yang bersedia mati untuk kita. Hidup untuk kita. Dia naik ke surga untuk kita, berdoa syafaat untuk kita. Dan Dia akan kembali. Semua untuk kita. Haleluya. Kita baca dalam Amsal pasal yang ke-6. Ya, Amsal pasal yang ke-6. Ya, di sana dalam susunan tabernakel itu terkait dengan pintu kemah. Yesus membaptis dengan Roh
Roh Kudus. Ayat 22. Ayat 22. Ya, kita ada buka semua. Amsal Sulaiman pasal 6 ayat 22. Di sana dikatakan, jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Waktu kita berjalan, kita akan dipimpin. Wah, ini janji yang indah sekali buat kita. Pegang ini janji. Kemanapun kita berjalan, firman Tuhan berkata, engkau akan dipimpinnya. Oh, kita akan dituntunnya. Yang kedua dikatakan lagi, jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Apabila engkau berbaring tidur, maka ia pun kelak menunggui akan dikau. Ya, waktu kita tidur, dia menunggu kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sungguh luar biasa. Siapa yang bisa melakukan ini? Selain Dia yang mengasihi kita. Kita berjalan, Dia memimpin, Dia menuntun. Waktu kita sedang tidur, Ia jaga, Ia menunggu kita. Luar biasa. Yang ketiga, jikalau engkau bangun, nah, kita bangun dari tidur, firman Tuhan berkata apa? Engkau akan disapanya. Salinan lain dikatakan, apabila engkau bangun daripada tidurmu, maka ia pun akan berkata-kata dengan dikau. Ia akan berfirman. Nah, di sana kita ada hubungan. Waktu kita bangun, kita datang dalam doa penyembah kita. Kita mendengar suaranya. Ia berfirman. Oh, kita menyembah Dia. Pribadi Allah yang luar biasa. Sungguh tak habis-habis pikir. Siapa manusia kita ini? Ya. Begitu besar kenyataan perhatian Tuhan atas kehidupan kita. Kalau kita tahu begitu besar kasihnya, apa yang kita perbuat hidup ini untuk Dia? Apa? Jangan kita menyakiti Dia. Jangan kita menduka citakan hatinya. Kita mendengar firman-Nya, kita melakukannya. Ya, kita percaya, kita pegang ini janji firman. Nah, kita akan berbahagia nanti. Haleluya. Saudaraku, di sini kita dapat melihat betapa besarnya perhatian Tuhan Yesus Kristus atas setiap kehidupan kita. Dimanapun kita sekarang berada, kita mendengar firman secara online. Siapa kita ini? Kita ini siapa? Ya, firman Tuhan berkata apa? Kita adalah umat pilihan Allah sendiri. Dia yang memilih kita sebelum dunia diciptakan. Dia sudah memilih kita. Luar biasa. Kalau Dia yang sudah memilih kita, serahkan hidupmu sepenuh kepada Dia. Gak usah khawatir apapun yang terjadi sekarang ini. Dia yang memilih kita. Haleluya. Dikatakan lagi, siapa kita ini? Yang kedua, umat milik kepunyaannya sendiri. Dengan kata lain, hidup ini bukan milik siapa-siapa. Bukan milik setan, bukan milik kita. Tapi hidup ini milik Dia, milik kepunyaannya. Dia yang sudah menebus kita dengan darah yang kudus tanpa cacat celah. Dia juga rindu hidup ini kudus
untuk dia. Supaya satu saat seperti dia berkata, hendaklah engkau kudus sebab aku kudus. Hendaklah engkau sempurna sebab aku sempurna. Ini rencananya. Kudus itu di tempat kudus. Ada suasana tabisan pelayanan imam-imam. Semua yang melayani, ayo hiduplah kudus untuk Tuhan. Hendaklah engkau sempurna sebab aku sempurna. Ini terkait dengan tempat maha kudus. Tempat di mana mempelainya akan menyatu dengan dia. Dia yang sempurna, kita mempelainya juga akan dijadikan sempurna saat nanti. Haleluya. Begitu indah kenyataan apa yang ia kerjakan buat kita semua. Saudara, mari. Kalau kita tahu siapa kita ini, sangat bahagia kita ini. Umat pilihannya. Umat milik kepunyaannya. Yang ketiga, umat yang sangat Tuhan kasihi. Apa bukti dia mengasihi kita? Setiap perjalanan kita, matanya melihat kita. Ada di ruang matanya. Setiap langkah kita diawasinya. Ini bukti kita umat yang sangat dikasihi olehnya. Luar biasa. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Dan dia siap untuk menolong kita. Haleluya. Yang keempat, umat yang hidupnya senantiasa selalu berkenan di hatinya Tuhan. Ayo, umat Tuhan, dimanapun kita sekarang berada, secara online, mari biarlah hidup kita ini selalu berkenan kepada Tuhan. Ya, jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman. Ya, kita mendengar firman, kita lakukan ini firman. Supaya hidup ini hidup yang mengalami penyucian, hidup yang mengalami kekudusan, hidup yang mengalami keubahan, hidup yang mengalami pemulihan. Dan hidup kita ini senantiasa ada di dalam telapak tangannya. Sungguh indah sekali. Sampai-sampai hidup kita dilukis di telapak tangannya. Artinya kita selalu ada bersamanya dia dan dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari umat Tuhan. Jangan kita takut dan khawatir akan masa depan kita. Apalagi kita menghadapi kondisi dunia sekarang ini di masa pandemi ini. Kita mendengar kematian-kematian, goncangan sana, goncangan sini. Kita seperti nggak ada pengharapan. Takut. Ayo, kita belajar menyerahkan hidup ini. Serahkan semua hidup ke depan pada Tuhan Yesus. Nikah kita, keluarga kita, anak-anak kita. Hanya Yesus yang selalu memperhatikan kita. Dan selalu mempedulikan kita. Siapa lagi yang sanggup melakukan? Hanya Dia yang sanggup menolong kita. Haleluya. Serta menyelesaikan masalah, problema, serta pergumulan yang sedang kita hadapi. Haleluya. Mari saudara, saya tidak memperpanjang firman ini. Ya, kita akan menyanyi sebuah lagu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Berserah, ku berserah. Tuhan pegang. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah.
tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Mata air di padang gurun, tiada yang sukar, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padanya. Ku berserah, angkatkan tangan. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kita mau berdoa. Inilah hidup kami, Tuhan. Hamba-Mu sekeluarga bersama sidang Tuhan, imam-imam bersama keluarga pribadi-pribadi, dimanapun umat-Mu berada sekarang ini, yang mendengar ini firman secara online, siapapun umat Tuhan yang mendengar firman ini, biarlah Tuhan sendiri menyadarkan kami, hidup ini semua ada di dalam rancangan-Mu yang paling indah buat kami. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera buat kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Meteraikan ini dalam kehidupan kami. Supaya apapun yang kami hadapi dengan kondisi dunia sekarang ini, Tuhan, Engkau yang menyertai, menuntun, memelihara kami. Mata-Mu senantiasa melihat dan mengawasi setiap jalan langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan seluruh sidang Tuhan yang sangat Engkau kasihi dimanapun berada ke dalam tangan-Mu. Beri kekuatan kesehatan. Jaga, lindungi, sertai pelihara setiap hari. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Singkirkan hal-hal yang tidak berkenan. Kuasa roh jahat. Virus corona dengan varian-varian barunya. Darah Yesus menghancurkan semuanya. Biarlah kami semua umat-Mu boleh hidup di hadirat-Mu Tuhan. Senantiasa boleh menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, seizin Tuhan nanti minggu depan tanggal 22 Agustus kita akan mengadakan ibadah secara langsung di tempat ini di Pontianak. Ibadah dimulai jam 9 pagi. Semua imam-imam siapkan hidupmu untuk pelayanan, ya. Haleluya. Tuhan Yesus sendiri yang akan memelihara, menolong kita semuanya. Bagi Anda sidang Tuhan, siapapun yang mendengar firman ini dan mendapat berkatnya, Anda boleh mengirimkan persembahannya, ya. Persembahannya ini ada nomor yang tertulis ini, Anda kirim, semua akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Selamat siang saudaraku sekalian.